Baik, terima kasih Ibu Mia, Bapak Ibu dan adik-adik yang kami kasihi. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semuanya, salam sehat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua, terutama dalam kondisi COVID-19. Kita bersama-sama untuk menjaga diri kita masing-masing dan tetap disiplin ya, untuk bisa juga membuat situasi yang lebih kondusif sehingga wabah ini bisa segera tuntas dan selesai ya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai pelaporan keuangan, kami ingin membawakan satu tema di sini tidak hanya apa namanya, terfokus pada standar akuntansi keuangan, tapi kami ingin membawa ini menjadi suatu pelaporan, korporasi yang lebih komprehensif ya. Jadi sebelum kita bicara mengenai hal itu, perkenankan kami untuk bicara mengenai mungkin karena di sini saya dengar ada banyak sekali peserta yang juga adalah mahasiswa atau student, kami ingin memperkenalkan badan dari IAI yang memang berhubungan dengan pengembangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi IAI mendapatkan kehormatan untuk menjadi standard setter. Hal itu memang saat ini ada di beberapa undang-undang, terutama di Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang PT. Jadi kalau kita lihat dari organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, eksekutif tertinggi itu ada di Dewan Pengurus Nasional. Saya sendiri adalah salah satu Dewan Pengurus Nasional. Dewan Pengurus Nasional ini sifatnya dipilih oleh seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di bawah Dewan Pengurus Nasional itu membawahi badan-badan dan kita mengidentifikasi ada 4 badan yang relevan dengan pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah standar setternya sendiri, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nanti 2 ketua dari badan ini akan bersama-sama kita untuk menjelaskan lebih rinci mengenai update terkini tentang pengembangan SAK maupun standar akuntansi syariah, Pak Johan Pinarwan dan Pak Mahfud. Nah, di samping dua standar setter ini ada 2 badan lagi, 2 organ lagi yang juga membantu terhadap pengembangan standar akuntansi keuangan. Yang pertama adalah Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan yang berperan untuk memberikan pertimbangan jika diperlukan apabila ada isu-isu yang memang perlu didiskusikan dalam level-level yang lebih tinggi ya, yang lebih sifatnya biasanya lebih strategik, baik itu oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan maupun Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, ada satu lagi organ yang juga sifatnya adalah membantu, yaitu tim implementasi SAK. Tugas utama daripada TISAK ini adalah mensosialisasikan standar yang telah diterbitkan baik oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan maupun Dewan Standar Akuntansi Syariah dan membantu yang terkait dengan isu-isu implementasi daripada SAK tersebut. Baik, selanjutnya bisa kita lihat mengenai timeline SAK, barangkali terutama untuk para mahasiswa yang mengikuti webinar ini, perjalanan daripada SAK di Indonesia itu cukup panjang. Kita mulai dari 1973, di mana kita cuma punya buku yang cukup tipis, Prinsip Akuntansi Indonesia. Lalu di 1994 kita melakukan revisi besar-besaran pertama. Saya kebetulan waktu itu ikut sebagai tim translatornya di tahun 1994, merevisi PAI, buku yang tipis itu menjadi sesuatu yang sebenarnya kita katakan di situ sudah harmonisasi ke International Accounting Standard. Jadi waktu itu belum ada IFRS ya, jadi masih IAS. Disitulah pertama kali kita menetapkan kita mau harmonize ke International Accounting Standard. Jadi di tahun 1994 pertama kali kita punya standar akuntansi keuangan yang boleh dikatakan lumayan ya. Lalu kemudian ada 2008 itu adalah momentum di mana kita menetapkan kita ingin mendukung pencapaian One Global Accounting Standard karena kita adalah bagian dari negara G20. Tahun 2009 saya diminta menjadi ketua Dewan Standar untuk mengawal proses konvergensi ini. Sehingga 2012 kita pertama kalinya berhasil melakukan konvergensi IFRS di mana lebih daripada 56 atau 57 standar kita harus konvergensikan ke IFRS. Waktu itu IFRS-nya memang IFRS versi 2009. Jadi kita punya gap 3 tahun dibandingkan dengan IFRS yang memang sudah efektif di tahun 2012.
Dalam perjalanannya 3 tahun dari 2012 yaitu 2015 kita berhasil memperkecil gap-nya dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Jadi tahun 2015 untuk pertama kalinya SAK kita itu sudah convergence terhadap IFRS versi 2014. Jadi bedanya setahun. Nah, begitu 2015 kita berhasil menurunkan gap 3 tahun menjadi 1 tahun, maka setelah 2015 kita berkomitmen untuk tetap menjaga gap tersebut. Jadi sampai sekarang kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat, maka SAK kita yang versi 2019 itu harusnya sudah ekuivalen dengan 2018. Jadi kita menjaga gap 1 tahun ya. Kecuali ada beberapa kasus-kasus tertentu di mana memang ada permintaan dari stakeholders pada umumnya untuk menunda beberapa PSAK tertentu. Kalau boleh contoh itu adalah PSAK 71 yang merupakan adopsian daripada IFRS 9, itu harusnya memang berlaku di 2018. Jadi harusnya di Indonesia itu harusnya 2019. Tetapi karena permintaan dengan berbagai konsiderasi dari berbagai stakeholders, maka DSAK waktu itu memutuskan untuk menunda sehingga baru berlaku di 2020. Tetapi secara default atau secara konsep sebenarnya kita ingin menjaga gap itu tidak lebih dari 1 tahun, ya. Nah, inilah kira-kira perjalanan kita untuk mengembangkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi Indonesia boleh bangga kalau SAK kita saat ini pada dasarnya sudah secara substansial itu sama atau ekuivalen dengan International Financial Reporting Standard. Next. Nah, itu adalah standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. Tentunya stakeholders-nya adalah investor-investor yang mungkin dalam hal ini entitas yang menggunakan SAK yang berbasis IFRS tentunya adalah yang punya kepentingan publik. Misalnya adalah perusahaan listed atau perbankan atau perusahaan-perusahaan financial services yang memang berhubungan dengan dana publik seperti asuransi, multi-finance, dana pensiun, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau kita bicara di sini, mungkin kita bisa next. Kita punya beberapa pilar lagi yang mungkin menjembatani juga kebutuhan entitas-entitas yang mungkin tidak memerlukan pertanggungjawaban publik sehingga barangkali kualitas daripada standarnya tersebut tidak harus sekompleks dan setinggi IFRS. Jadi kalau kita bicara standar akuntansi keuangan kita katakan itu adalah pilar 1. Kita punya pilar 2 yang saat ini kita sebut dengan SAK, entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan beberapa tahun yang lalu kita introduce pilar ketiga yang kita sebut dengan SAK, entitas menengah keuangan dan mikro. Menengah, kecil, dan mikro ya. Jadi ada 3 pilar yang kita punya saat ini, di mana di bawahnya itu digarisbawahi dengan satu kerangka konseptual pelaporan keuangan yang sama. Ada satu lagi yang kita sebut dengan PSAK Syariah. Jadi Bapak dan Ibu, PSAK Syariah ini adalah komponen dari ketiga pilar tersebut, tergantung nanti entitasnya itu yang melakukan transaksi syariah itu entitas yang ada di pilar mana. Jadi bisa saja pilar 1 SAK, tetapi untuk transaksi syariah akan menggunakan PSAK Syariah. Tetapi kalau dia menggunakan SAK etap dan dia bertransaksi syariah, dia juga akan merefer ke PSAK Syariah. Begitu juga yang MKM. Jadi sebenarnya PSAK Syariah ini bisa digunakan untuk seluruh pilar, asal itu merupakan suatu transaksi yang merupakan transaksi syariah. Ya. Nah, apa yang menjadi inisiatif dari DSAK dan juga tentunya menjadi arahan dari DPN IAI adalah karena kalau kita lihat tier 2 kita, SAK etap, itu sudah cukup lama. Kita sudah isu itu 2009 dan berlaku di 2011. Jadi kalau kita lihat memang suatu standar akuntansi itu harusnya sifatnya diperbaharui secara periodik untuk bisa mengakomodasi perubahan kebutuhan daripada bisnis. Kita menganggap bahwa SAK etap yang kita punya itu perlu diimprove, perlu disempurnakan. Oleh karena itu, DSAK IAI telah melakukan upaya cukup lama, saya rasa lebih dari 3 tahun untuk mengadakan survei, kemudian meminta pendapat, feedback dari seluruh stakeholders, kira-kira ke arah mana si tier 2 ini akan diimprove. Berdasarkan hasil survei dan juga FGD dan berbagai
platform permintaan feedback, akhirnya diputuskan oleh DSAK, maka Tier 2 ini akan mengacu kepada International Financial Reporting Standard IFRS for SME. Dan namanya itu menurut exposure draft yang sudah dirilis oleh DSAK, hal ini sudah dipublic hearing-kan 31 Agustus 2020 dan akan tutup komentar 21 Februari 2021, diusulkan menjadi SAK entitas privat. Kenapa? Karena kalau kita bicara IFRS for SME, penamaan itu nanti akan menjadi bertabrakan dengan tier 3 kita, yaitu SAK MKM. Dan juga barangkali yang kita sebut dengan SME, Small Medium Enterprise ini, kelihatannya kalau kita bicara mengenai size-nya, itu antara yang ada di internasional itu sangat berbeda ya dengan size yang ada di Indonesia. Oleh karena itu DSAK menganggap namanya barangkali sebaiknya berbeda lah, tidak menyebutkan sebagai small medium enterprise, tetapi saat ini usulannya adalah SAK entitas privat. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, harusnya bahan ini ada di website IAI. Jadi kalau Anda ingin mencoba mempelajari exposure draft ini, kami akan sangat menghargai dan bahkan sangat menghargai kalau bisa memberikan komentar, karena kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia untuk memberikan komentar sampai 21 Februari 2021 sebelum nanti difinalisasi oleh DSAK. Ya, next. Nah, jadi di samping kita melakukan penyempurnaan dari SAK etap menjadi SAK entitas privat, yang nantinya diharapkan usulannya akan efektif di 1 Januari 2025 dengan penerapan dini 1 Januari 2020. Salah satu inisiatif besar yang saat ini sedang dilakukan oleh DSAK adalah menuju full IFRS standard. Jadi kita punya satu pilar lagi yang disebut dengan full IFRS standard, atau saat ini kita usulkan menjadi SAK internasional, di mana kita mengadopsi full word by word IFRS standard versi terkini. Nah, ini adalah suatu inisiatif di mana kita memberikan opsi, nantinya opsinya akan diberikan kepada OJK, siapa saja yang boleh menggunakan versi ini. Jadi ini benar-benar persis seperti IFRS-nya. Jadi kita berharap nanti perusahaan-perusahaan yang jual listing, misalnya yang juga listing di negara lain yang memang mandatory menggunakan full IFRS, tidak perlu menyusun laporan keuangan dengan dua versi, gitu ya. Jadi cukup dengan versi full IFRS standar, dia sudah bisa memenuhi kedua requirement, baik itu dari regulatory bodies yang ada di negara lain dan juga termasuk dari OJK sendiri. Next. Nah, bagaimana dengan syariah? Bagaimana dengan PSAK syariah? Pada dasarnya kita berupaya agar PSAK syariah ini tetap align dengan perkembangan SAK yang berlaku secara internasional. Tentunya dengan kualifikasi tetap sesuai dengan konsep-konsep syariah. Jadi kalau kita bicara mengenai PSAK 71 misalnya IFRS 9, pada dasarnya Dewan Standar Akuntansi Syariah tetap menggunakan konsep-konsep yang ada di dalam PSAK 71, hanya hal-hal yang terkait dengan kesesuaian dengan syariah itu yang harusnya diimprove dan diperbaiki sehingga tetap pada konsep-konsep standar akuntansi berbasis syariah. Mungkin konsepnya dengan demikian hal-hal lain yang tidak bertabrakan dengan konsep-konsep syariah tetap bisa align dengan konsep-konsep PSAK yang berbasis syariah. Apa saja biasanya yang tidak sesuai dengan konsep syariah? Biasanya adalah konsep time value of money, ya. Jadi kalau kita bicara contohnya di dalam PSAK 71 banyak sekali pengukuran instrumen keuangan yang menggunakan present value, dan itu tidak dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebutlah yang coba dipikirkan oleh teman-teman DSAS untuk disesuaikan agar tetap sesuai dengan konsep syariah. Next. Nah, kita coba
masuk ke dalam satu polling sebelum saya masuk ke dalam topik berikutnya yang berhubungan dengan topik lain yang menarik yang menurut saya Bapak, Ibu, dan teman-teman, adik-adik semuanya ingin tahu perkembangan pelaporan korporasi terkini. Ini adalah polling pertama saya berikan kepada Ibu Mia. Silakan Bu Mia. Ibu Mia. Oke, terima kasih Bu Rosita. Silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta webinar untuk bisa men-scan QR code yang ada di layar atau mengklik website Bitly ini untuk masuk ke dalam polling kita via Mentimeter. Oke. Ya, silakan dimulai untuk boleh memberikan jawaban. Pertanyaannya adalah integrated reporting merupakan gabungan antara financial reporting dan sustainability reporting. Benar, salah, atau tidak tahu? Ya, kita tunggu sebentar jawaban dari seluruh peserta. Nah, ini karena masih pertama ini Bu Rosita, jadi belum on ini pesertanya. Ya, silakan. Masih pollingnya berlangsung terus. Ya. Ya, jadi pertanyaan polling ini akan mengarah kepada pemaparan Bu Rosita selanjutnya. Wah, cukup banyak ternyata yang sudah agak paham nih dengan topik kita selanjutnya. Baik, kita stop di sini. Ya, Bu Rosita, jadi cukup banyak Bu yang sudah kira-kira mengetahui nih, apakah memang benar Bu, integrated reporting merupakan gabungan antara financial reporting dan sustainability reporting? Ya, kayaknya ini pemahaman yang ada sekarang gitu. Ya, silakan Bu Rosita. Baik, terima kasih. Jadi ini benar sekali ya. Jadi integrated reporting dianggap merupakan gabungan antara financial reporting dan sustainability reporting. Kalau lihat dari pollingnya Bu Mia, ini kelihatannya mayoritas menganggap demikian gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya tiga ini, financial reporting, sustainability reporting, dan integrated reporting sebenarnya mempunyai bagian-bagian yang overlapping ya. Tetapi kita nggak bisa mengatakan bahwa financial reporting ditambah sustainability reporting adalah integrated reporting. Bahwa mereka saling beririsan satu dengan yang lain, yes, gitu ya. Nah, itu mungkin yang menarik untuk dibahas, apa sebenarnya inisiatif terbaru dari berbagai standard setter di seluruh dunia. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita boleh langsung Bu Mia kepada materi berikutnya. Terima kasih semua atas partisipasinya. Nah, yang disebut dengan comprehensive corporate reporting. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan bulan September 2020, dilakukan yang namanya Impact Management Project, dilakukan satu diskusi yang cukup intensif antara Impact Management Project, World Economic Forum, dan waktu itu difasilitasi oleh Deloitte, di mana dia membuat akhirnya satu paper, diperlukan adanya satu yang namanya Comprehensive Corporate Reporting. Dan ini kemudian menjadi satu inisiatif yang juga akhirnya di-acknowledge oleh IFAC. Dan saat ini IFAC telah mengirimkan paper itu kepada seluruh asosiasi profesi akuntan di berbagai belahan dunia, termasuk kepada Ikatan Akuntan Indonesia, untuk mencoba mempelajari inisiatif ini dan memberikan respon terhadap paper tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini memang begitu banyak sebenarnya standar setter yang ada yang berhubungan dengan corporate reporting selain International Accounting Standard Board. Jadi di sini kalau kita boleh identifikasi untuk financial reporting, itu ada International Accounting Standard Board dan juga ada FASB khususnya untuk yang US ya. Tetapi terkait dengan hal-hal di luar financial reporting, sebenarnya ada banyak sekali standar setter lain yang juga mengatur hal-hal tersebut. Ada yang disebut dengan IIRC, yaitu International Integrated Reporting
board. Ada yang disebut dengan SASB, CDSB. Ini biasanya berhubungan dengan sustainability dan climate ya. Kemudian ada yang disebut dengan GRI, Global Reporting Initiative. Ini biasanya GRI ini dipakai sebagai referensi saat ini oleh OJK ya, untuk mengatur yang disebut dengan sustainability reporting. Nah, kemudian juga ada CDP. CDP ini adalah semacam data platform sebenarnya untuk reporting. Nah, berbagai standar setter ini kemudian berkumpul, kemudian berdiskusi. Kenapa non-financial reporting itu tidak bisa mengglobal seperti financial reporting yang selama ini kita kenal dengan IFRS. Kenapa IFRS itu bisa berhasil untuk di-acknowledge hampir di seluruh belahan di dunia, sehingga itu menjadi satu platform yang disepakati dan sehingga laporannya menjadi comparable gitu ya. Lalu mereka berpikir bagaimana caranya mengulang kesuksesan dari International Financial Reporting Standard ini, tetapi khusus untuk yang non-financial. Ya, jadi untuk khusus yang non-financial. Oleh karena itulah mereka berpikir untuk duduk bersama dan membuat inisiatif untuk membuat yang disebut dengan comprehensive corporate reporting. Jadi kalau kita lihat di sini memang yang tadi dikatakan apakah integrated reporting itu merupakan perpaduan dari financial reporting dan sustainability reporting. Kalau kita lihat di sini memang building block-nya semuanya saling beririsan. Tapi tidak ada sebenarnya satu yang mengcover semuanya. Ya, jadi yang mereka ingin cari adalah bagaimana satu comprehensive corporate reporting ini akan mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholders. Mereka berharap ini akan bisa terjadi dan sangat menarik ya kalau memang ini nanti satu waktu bisa terjadi, tetapi inisiatifnya sudah dimulai Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. IFAC sendiri sudah menginisiasi untuk membuat satu board di mana mereka akan membuat yang namanya Sustainability Standard Board, a new global sustainability standard board yang nantinya ini mirip-mirip International Accounting Standard Board ya, di mana nanti produk dari Sustainability Standard Board ini bisa mengcapture secara komprehensif corporate reporting yang selama ini mungkin masing-masing standard setter mengeluarkan versinya masing-masing ya. Pendekatannya building block, mungkin nanti dalam kesempatan terpisah saya akan jelaskan lebih rinci apa yang disebut dengan building block, tetapi intinya nanti masing-masing country itu tidak harus menerapkan ini secara langsung semua building block-nya, tetapi bisa secara perlahan-lahan. Intinya ada 3 building block. Yang pertama adalah financial reporting, yang tujuannya memang untuk investor ya, untuk kepentingan publik. Biasanya investor yang ingin berinvestasi ke satu entitas-entitas yang mempunyai significant public accountability. Building block kedua itu adalah semua informasi topik-topik sustainability yang berhubungan dengan enterprise value creation. Building block yang paling atas itu adalah isu-isu yang terkait dengan impact to the economy, environment, and people. Ya, jadi kita bisa bayangkan laporannya itu akan sekomprehensif apa ya. Ini akan melengkapi ekosistem pelaporan keuangan dan juga sudah terjadi kesepakatan antara 5 standard setter dengan dikeluarkan statement of intent to work together towards comprehensive corporate reporting. Dan ini akan mereplikasi kesuksesan IFRS Standard dan International Accounting Standard Board. Jadi atas ini tentunya karena IFAC sudah berkomunikasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia untuk merespon ini. Kemarin Dewan Pengurus Nasional Bidang 4 di bawah pengembangan standar itu telah bersepakat untuk membentuk tim kerja task force khusus untuk comprehensive corporate reporting. Jadi IAI menganggap ini sangat signifikan inisiatif yang sangat signifikan dan perlu didukung, dan IAI akan membentuk tim kerja ini dan juga akan bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk juga bisa membuat semacam mirroring dengan apa yang akan dibuat oleh IFAC, yaitu Sustainability Standard Board. Mungkin ini yang satu topik yang ingin saya angkat di dalam kesempatan pagi hari ini, yang mungkin akan menjadi
topik yang cukup hangat yang akan diperbincangkan oleh masyarakat dunia terkait dengan corporate reporting. Next. Nah, polling berikutnya menutup presentasi saya adalah sebagai berikut. Apakah saat ini entitas Indonesia wajib menyusun sustainability report? Apakah sudah diwajibkan menyusun sustainability report? Silakan, Bu Mia. Ya, menarik ya Bu Rosita ya, perkembangan reporting ya, pelaporan keuangan di Indonesia maupun di dunia ini. Nah, tadi kalau yang menyimak apa yang sudah disampaikan Bu Rosita, kita masuk ke polling yang kedua untuk mengetahui nih, kira-kira peserta webinar ini apakah ada awareness-nya, apakah saat ini entitas di Indonesia wajib menyusun sustainability report. Silakan di-scan QR code-nya atau masuk ke website-nya Mentimeter. Ya, kita lihat hasilnya, apakah banyak yang menjawab ya atau tidak, atau malah belum tahu nih, apakah di Indonesia saat ini sudah ada kewajiban buat entitas menyusun yang namanya sustainability report. Ya, masih terus berlangsung pollingnya. Oke. Ya, sebagian bilang tidak nih. Tapi agak sama sih, yang bilang sudah ada kewajibannya juga cukup banyak. Ya, jadi mayoritas menganggap belum ya? Belum ada, ya Bu. Silakan Bu Rosita. Ya, terima kasih Bu Mia. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara sustainability report, tentunya ini merefer ke yang mana? Apakah merefer ke yang kita sebut tadi comprehensive corporate report ya? Tetapi pada dasarnya kalau kita bicara sustainability report, sebenarnya sudah ada ketentuan dari OJK secara bertahap ya, entitas di Indonesia menyusun sustainability report. Yang paling pertama yang diminta untuk menyusun sustainability report berdasarkan ketentuan OJK yang due tahun ini, tahun 2020 itu adalah bank, buku 3, buku 4, dan foreign banks ya. Menyusul 2021 itu nanti adalah listed company kalau nggak salah ya, dan seterusnya ya. Jadi bertahap sampai dengan 2023 diharapkan nanti semua entitas yang ada di bawah OJK itu wajib menyusun sustainability report. Nah, yang mana nih yang di refer oleh OJK? Memang kalau kita lihat memang di situ kan banyak sekali tadi standar setter ya, ada GRI, ada CDSB, ada SASB, ada IIRC. Kalau kita lihat memang tidak terlalu clear di tempat OJK merefer kemana, tetapi kalau kita lihat kriteria yang ada di POJK tersebut, kelihatannya lebih condong ke GRI ya, jadi referensinya lebih condong ke GRI. Tentunya dengan perkembangan terbaru di mana dunia sudah mulai mengarah kepada global comprehensive report corporate reporting, maka tentunya kita berharap pelan-pelan juga regulator di Indonesia itu akan juga align terhadap perkembangan tersebut ya, Bu Mia ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kami encourage untuk me-watch perkembangan ini karena ini menjadi wave yang cukup besar di dunia mungkin 5 tahun dari sekarang. Terima kasih Bu Mia.